Ada enam titik mata air yang lain yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti di sebelah sana mungkin itu namanya Ambolokidi, biasa digunakan sebagai tempat adat begitu. Kalau dalam daerah Muna itu tempat Kaurono Bangsa. Jadi ini tempatnya di Ambolokidi. Kalau mata air yang lain itu? Mata air yang lain juga ada juga di sebelah sana namanya Kalala, itu juga bisa dijadikan wahana permandian anak. Terus selanjutnya ada lagi Wahanto. Itu Wahanto juga bisa dijadikan tempat pemancingan atau mungkin latihan renang bisa. Terus yang sementara yang lainnya itu ada dua itu sangat dikeramatkan. apa namanya Ambolokidi dan Abansi, Ambolobalano dan Abansi. Itu sangat dikeramatkan. Kira-kira kedalamannya itu belum ada yang bisa menjangkaunya. Oke, perjalanan kita hari ini kita sudah berada di ini salah satu destinasi wisata, namanya ini Permandian Matakidi, yang tepatnya posisinya di belakang kita ini. Tepatnya itu berada di Desa Barangka, Kecamatan Kecamatan Barangka ya, Kecamatan Barangka, Kabupaten Muna Barat. Kebetulan kita sudah bersama dengan Pak Kepala Desa. Kita akan bercerita banyak tentang bagaimana Pak Desa mengeksplorasi seluruh potensi-potensi desanya. Mungkin untuk awal ini Pak Desa mungkin bisa dijelaskan ke kita apa-apa saja misalnya potensi desa di Barangka secara umum ini. Jujur potensi desa kita yang ada di Barangka itu secara umum, yang pertama sebenarnya hanya wisata Matakidi, ditambah lagi potensi itu kami punya pasar desa. Ya. Pasar Matakidi juga namanya. Oh, pasar Matakidi yang di sana tadi ya. Yang sekarang ini sementara dikelola oleh BUMDes. Maupun permandian Matakidi maupun pasar Matakidi ini dikelola oleh BUMDes. Dari dua potensi desa ini, selain pasar, terus yang kemudian destinasi wisata permandian Matakidi ini, dari sejak ini bisa diceritakan ke kita ini, maksudnya ini fase awal atau sejarah awal ini permandian yang Pak Desa tahu itu seperti apa dulu ini? Artinya kalau mau bicara sejarah permandian Matakidi, jujur saya secara pribadi juga ini mungkin sejak lahir saya lihatnya sudah seperti ini permandian Matakidi. Tapi kita rencana di sekarang ini sampai hari Mei ini lagi berusaha membuatkan storytelling ini permandian Matakidi. Bukan hanya permandian Matakidi ini sebenarnya, karena di sini itu selain permandian Matakidi ada enam mata air yang lain. Jadi ini 7 mata air sebenarnya. Jadi permandian Matakidi ini yang menjadi salah satu potensi adalah 7 titik mata air. 7 titik mata air. Nah, itu mungkin yang akan mau dieksplorasi di storytelling tadi. Itu rencana. Terus yang kemudian Pak Desa, ini kan selain storytelling tadi, tentu kan karena ini dikelola oleh BUMDes, sampai sejauh ini Pak Desa melihat ini perkembangannya seperti apa? Untuk saat ini itu perkembangannya masih biasa-biasa saja, tapi kami juga sebenarnya berharap ada sinergi dari pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi. Terus kalau tentu kan Pak Desa sebagai kepala desa anak muda yang tentu kan pasti punya visi yang kuat soal bagaimana membangun desa, baik pasar maupun permandian ini. Kira-kira Pak Desa punya bayangan ke depan ini arah dan orientasi pengembangan destinasi wisata ini mau kayak apa bayangannya? Sebenarnya bahwa kita ini memang menginginkan hal itu, namun kalau kita hanya mengandalkan dana desa itu tidak akan mampu untuk membangun pariwisata. Maka dari itu kita juga tetap mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah, walaupun mungkin nantinya pengelolanya akan dikelola bersama BUMDes dan
Pemda mungkin begitu. Tapi kalau misalnya ini kan dari fasilitas-fasilitas yang mungkin ada ini kan istilahnya masih sangat sederhana. Tapi kalau bayangannya Pak Desa itu apakah misalnya mau bangun gazebo atau tempat apa itu, ada bayangan-bayangan ke situ Pak Desa? Sebenarnya yang kita paling inginkan itu sebenarnya keamanan dulu. Keamanan yang dimaksud ini mungkin pagar keliling. Persoalan gazebo mungkin itu biar desa bisa melaksanakan itu. Tapi hal-hal yang sangat besar ini seperti pagar keliling dan tempat jogging misalnya, itu kami selalu mengharapkan dari Pemda. Berarti kalau ini kalau luasan ini sekitar kira-kira berapa? Kurang lebih 5 hektar. 5 hektar ya? Dari awalnya, namun sekarang itu sudah tidak sampai lagi 5 hektar itu. Dari semua titik mata air dari tadi? Semua titik mata air ini dalam satu kawasan. Ini kawasan. Ini kan kawasannya mungkin kayaknya kawasan hutan lindung ya? Awalnya kawasan hutan lindung, tapi sudah turun status jadi APL sekarang. Oh, APL ya? Iya. Mungkin yang paling akhir ini mungkin Pak Desa bisa memberikan ya harapan-harapannya mungkin entah itu terhadap pemerintah kabupaten atau pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, karena kan dari sejak adanya ini pemandian mata kidi, sentuhan-sentuhan dari pemerintah itu apakah sudah pernah ada atau belum ada sama sekali? Artinya kalau dari pemerintah daerah itu hampir tiap tahun. Hampir tiap tahun Pemda itu menganggarkan ya, misalnya dalam bentuk apa saja kalau anggarannya dia itu, apakah misalnya ini kayak ini kan paving atau hal-hal lain? Termasuk ini kan yang tahun 2024 kemarin yang dibangun dengan Pemda ini MCK. Termasuk ada taman di depan sana. Yang tahun sebelumnya 2023 itu Papanama. Kalau 2025 ini kami juga belum tahu apa, tapi insya Allah memang tiap tahun ini Pemda Muna Barat selalu menyisikan anggaran dari Dinas Pariwisata ke Permandian Mata Kidi. Oke, yang paling akhir tadi harapan-harapan yang terhadap pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat soal pengembangan destinasi wisata Permandian Mata Kidi, mungkin terus yang kemudian pengembangan potensi desa yang lain kayak pasar ataupun yang lainnya. Kalau pasar saat ini masih status pasar desa. Jadi kalau khusus di pariwisata kami itu memang berharap sekali bukan hanya Permandian Mata Kidinya, tapi di sini ada enam titik mata air yang lain yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Seperti di sebelah sana mungkin itu namanya Ambolok Kidi, biasa digunakan sebagai tempat adat begitu. Kalau dalam daerah Muna itu tempat Kaurono Bangsa. Jadi ini tempatnya di Ambolok Kidi. Kalau mata air yang lain itu? Mata air yang lain juga ada, juga di sebelah sana namanya Kalala, itu juga bisa dijadikan wahana permandian anak. Terus selanjutnya ada lagi Wahanto. Itu Wahanto juga bisa dijadikan tempat pemancingan atau mungkin latihan renang bisa. Terus yang sementara yang lainnya itu ada dua itu sangat dikeramatkan. Apa namanya Ambolok Kidi dan Abansi, Ambolok Balano dan Abansi. Itu sangat dikeramatkan, kira-kira kedalamannya itu belum ada yang bisa menjangkaunya. Iya. Berarti mungkin Pak Desa mungkin sangat berharap ini bahwa kolaborasi memang dengan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat ya, untuk pengembangan destinasi wisata di sini. Dan mungkin tentu kita sangat berharap kolaborasi dari semua pihak. Pak Desa punya keinginan yang kuat untuk membangun desa, itu terbukti dengan mungkin festival yang akan digagas di bulan Mei nanti. Kita berharap visi misi Pak Desa ini tetap kita dukung sebagai bagian dari penguatan destinasi wisata desa kita khususnya di Kecamatan Barangka ini, di Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara. Kalau seandainya destinasi wisata ini maju, pasar desa juga terus berkembang, insya Allah itu akan mendorong tumbuhnya sektor ekonomi di desa kita. Begitu mungkin, Dik.